Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga terlimpah ruah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini yaitu pembelajaran bab 10 untuk kelas 11, yaitu hidup berkah dengan ekonomi Islam. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Shadaqallahul 'adzim. Wawasan Islami. Sekarang ini ekonomi Islam berkembang di dunia non-Islam, seperti di Inggris, Singapura, dan lainnya. Kita harus semakin terbuka dan bisa mengerti bahwa ekonomi Islam memang sudah saatnya dikaji dan dikembangkan serta diupayakan sedemikian rupa sehingga menjadi solusi ekonomi yang bisa diandalkan. Keandalan ekonomi Islam juga sudah mulai diakui oleh bank-bank konvensional. Hal ini dibuktikan bank konvensional membuka divisi bank syariah. Bank syariah adalah salah satu bentuk jenis ekonomi Islam. Dalam transaksi ekonomi Islam harus halal, baik barang yang dijual, belikan maupun cara mendapatkannya, dan thayyib, baik untuk dikonsumsi. Karenanya, mari kita belajar tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-mu'amalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan berhubungan manusia mengenai hidupnya. Ekonomi Islam bukan lahir sebagai suatu disiplin ilmu itu sendiri, melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Karena sudah menjadi bagian dari agama Islam, maka ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan insani. Rabbani karena syarat dengan arahan dari nilai-nilai ilahiyah, sedangkan ekonomi Islam dikatakan sebagai ekonomi insani karena sistem ekonominya dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Adapun prinsip dalam ekonomi Islam menurut Syafi'i Antonio sebagai berikut. A. Pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan manusia adalah bersifat relatif, sebatas melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya. B. Status harta yang dimiliki manusia adalah harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta sebagai identitas sosial bagi pemiliknya. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. C. Kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha, amal, atau mata pencaharian, ma'isyah, yang halal dengan sesuai dengan aturan. D. Dilarang mencari harta
berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah, contohnya melupakan sholat dan zakat. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba dan jual beli barang yang dilarang atau haram. Dalam pembahasan ekonomi Islam yang akan dipelajari adalah tentang jual beli, khiyar, riba, utang piutang, sewa menyewa, syirkah, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan al-ba'. Dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibi Al-Quran karya Ar-Raghib Al-Asfahani dinyatakan bahwa jual beli dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan kata al-bai' yang artinya memberikan barang dan mengambil harga, nilai atau menjual. Kata lain, jual beli merupakan tukar menukarkan sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridhaan antara keduanya. Sedangkan syara jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Di antara prinsip dalam jual beli adalah keridhaan antara penjual dan pembeli, sebagaimana penjelasan Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan 'an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Dasar nakli jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah 275. Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik. Nabi menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangannya yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharamkan. Hadis riwayat Al-Bajar dan ditashihkan Hakim. Rukun jual beli. Yang pertama adalah penjual dan pembeli. Syarat-syarat penjual dan pembeli adalah berakal, memiliki kemampuan memilih atas kehendak sendiri. Kedua, barang yang dijual, syarat-syarat yang dijual adalah suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang, barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Yang ketiga, alat tukar untuk membeli. Sekarang ini alat tukar yang sah adalah berupa uang. Kalau di Indonesia menggunakan uang rupiah, sedangkan di luar negeri alat tukarnya menyesuaikan dengan mata uang masing-masing negara. Yang keempat adalah ijab dan qabul. Ijab
adalah kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas. Misalnya, saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian, atau ini barang untukmu dengan harga sekian. Sedangkan qabul adalah kata-kata yang menyatakan menerima pemilik barang secara jelas. Contohnya, saya menerima atau rela atau setuju atau mengambil atau menerima pemilik barang ini dengan harga sekian. Apabila ada yang menjual barang yang telah diakad oleh pihak lain, hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, janganlah di antara kamu menjual barang yang telah diakad pihak lain. Hadis dari Ahmad dan Nasa'i. Kedua, khiyar. Pengertian khiyar. Yang dimaksud dengan khiyar adalah boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali, tidak jadi jual beli. Pertanyaannya, mengapa ada khiyar? Maksudnya agar kedua belah pihak yang jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh. Selain itu, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. Jenis-jenis khiyar. Yang pertama adalah khiyar majlis, yang keduanya khiyar syarat, yang ketiga khiyar aibi. Selanjutnya, utang piutang. Pengertian utang piutang, maksud utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya A utang uang kepada B sebesar 500.000, maka A harus mengembalikan uang tersebut kepada B dengan waktu yang telah disepakati. Dasar nakli. Adapun dasar nakli utang piutang adalah Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim 2 kali seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun utang piutang. Adapun rukun utang piutang, yang pertama yang berutang dan yang berpiutang. Kedua, barang yang diutangkan. Yang ketiga, lafaz atau kalimat mengutangi. Selanjutnya, riba. Pengertian riba. Istilah riba berasal dari bahasa Arab, yaitu ziyadah, artinya tambahan. Sedangkan secara istilah, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Larangan riba terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, atau bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dasar nakli riba. Riba hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun dasar hukumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullohir riba wa yurbis shadaqat. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Larangan menggunakan hasil riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Riba sebagai harta yang tidak ada berkahnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Rum ayat 39, yang artinya, dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Sanksi riba meliputi pihak yang terlibat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memakan riba, yang mewakilinya, penulisnya, dan kedua saksinya, dan Rasul berkata, mereka semua berdosa. Hadis riwayat Muslim. Larangan Allah tentang riba. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya engkau mendapat keberuntungan. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli, itu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Contoh, 2 gram emas ditukar dengan 2,5 gram emas, atau 1 kambing besar ditukar dengan 1 kambing kecil. Yang kedua, riba qardi, yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Contoh, A pinjam 100.000 kepada B, kemudian saat A mengembalikan 120.000 kepada B. Yang ketiga, riba nasyiyah, yaitu tambahan yang disyaratkan dari dua orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan utang. Misalnya, si A meminjam uang 100.000 rupiah kepada si B dengan perjanjian waktu 1 bulan. Setelah jatuh tempo si B belum dapat mengembalikan, maka si B harus mengembalikan 150.000 rupiah. Riba yad, yaitu riba dengan sebab perpisahan dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seorang membeli 1 ton kacang hijau, setelah dibayar si penjual langsung pergi, sedangkan kacang hijaunya belum ditimbang apakah pas atau kurang. Dampak negatif adanya riba. Riba dalam kehidupan sehari-hari berdampak negatif, yaitu 1. Menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Yang kedua, memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim karena menghilangkan rasa tolong-menolong. Ketiga, menimbulkan sifat rakus dan tamak yang mengakibatkan orang tidak mampu bertambah berat bebannya. 4. Menimbulkan eksploitasi oleh pemegang modal besar atau kaya kepada orang yang terdesak ekonominya. Sewa-menyewa. Pengertian sewa-menyewa. Dalam kajian keislaman, sewa-menyewa disebut dengan istilah ijarah. Apa maksudnya? Secara bahasa, ijarah berasal dari kata ajru yang berarti pengganti. Sedangkan secara istilah, ijarah adalah
akad atas manfaat yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Manfaat di sini berupa manfaat atas barang, misalnya rumah yang dikontrakan, mobil yang direntalkan. Pihak pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut dengan muajir. Adapun yang menyewa disebut dengan mustajir. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut ma'jur, sedangkan jasa yang diberikan kepada imbalan atas manfaat tersebut disebut ujurah. Dalil nakli sewa menyewa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tashtardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surat yang lain juga ada yang menjelaskan tentang sewa menyewa, yaitu Quran surat Asy-Syura dan Quran surat Al-Qisas, dan begitu juga dijelaskan di dalam hadis Nabi, berikanlah upah buruh sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun ijarah, ada yang menyewa dan yang menyewakan. Yang kedua sewa, yang ketiga adalah manfaat. Syarat sah sewa. Sebuah akad sewa dinyatakan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Kedua belah pihak rela mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Barang yang menjadi objek akad dapat diserah terimakan pada saat akad. Barang yang dapat diserah terimakan termasuk manfaat yang dapat digunakan penyewa. Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan. Selanjutnya syirkah. Pengertian syirkah. Syirkah menurut bahasa adalah ikhtilaf atau berbaur. Adapun menurut istilah, syirkah ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Para ahli fikih sepakat bahwa syirkah atau perseroan ialah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama. Syirkah ini terbentuk tanpa disengaja, misalnya berkaitan dengan harta warisan. Dalil nakli syirkah, yaitu Quran surat Asy-Syad ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyirikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Sa'ib radhiyallahu an dinyatakan bahwa ia berkata kepada Nabi SAW, engkau pernah menjadi kongsiku pada zaman jahiliyah, ketika itu engkau adalah kongsiku yang paling baik.
engkau tidak menyelisihku dan tidak berbantah-bantahan denganku. Sahih Ibnu Majah. Rukun syirkah yang pertama adalah sigot, lafad akad. Terus orang yang bersyirikat, pokok atau modal yang disepakati. Syarat syirkah pertama, sigot lafal. B. Orang atau anggota yang bersyirikat harus memenuhi syarat sehat, akal balik, merdeka, dan tidak dipaksa. C. Pokok modal yang disepakati disyaratkan. Macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu syirkah inan, wujuh, aldan, dan mufawadah. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Syirkah inan, yang dimaksud dengan syirkah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan suatu usaha. Apabila ada keuntungan atau kerugian, maka pembaginya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Syirkah wujuh adalah kerjasama dua orang atau lebih yang membeli sesuatu tanpa memiliki modal, hanya berpegang pada nama baik dan kepercayaan pedagang. Syirkah abdan, yaitu kerjasama dua orang atau lebih sepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Yang keempat, syirkah mufawadah, yaitu menurut Syekh Wahba Al-Juhaili adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih saling menjalin ikatan untuk bersama-sama melakukan suatu pekerjaan dengan syarat keduanya menyetorkan modal yang sama, melakukan pengelolaan yang sama di jalur yang sama dengan peran salah satu pihak dari keduanya bertindak selaku kafil penanggung jawab atas nama bagi yang lain dalam urusan membeli atau menjual barang. Selain bentuk kerjasama di atas, fikih ada beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama kirad, yang kedua musaqqah, yang ketiga muqabarah, yang keempat mujara'ah. Selanjutnya perbankan syariah. Yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit-unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Dalam bank syariah bebas dari riba, tidak monopoli dan transparan dalam pengelolaan keuangannya. Sekarang apa perbedaan di antara bank syariah dengan bank konvensional? Hal ini seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Di bawah ini akan dijelaskan perbedaan antara keduanya. Unsur, akad, dan aspek legalitas. Bank syariah hukum Islam dan hukum positif. Bank konvensional hukum positif. Struktur organisasi, ada Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Untuk bank konvensional tidak ada. Investasi halal. Untuk bank syariah dan bank konvensional halal dan haram. Unsur, prinsip organisasi bagi hasil jual beli dan sewa. Bank konvensional perangkat bunga. Tujuan profit dan falah oriented. Konvensional profit oriented. Hubungan nasabah
bank syariah, kemitraan, bank konvensional, debitur, kreditur. Nah, pertanyaan yang sering kali muncul juga di masyarakat yaitu perbedaan antara bagi hasil dan bunga. Adapun perbedaannya bisa dilihat di bawah ini. Adapun produk jasa yang disediakan oleh pihak bank syariah sebagai berikut. Yang pertama adalah mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Yang kedua, musyarakah. Yang ketiga, murabahah. Yang keempat, wadiah. Yang kelima, deposito mudharabah. Selanjutnya yaitu tentang asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21 garing DSN strip MUI strip 10 2001. Istilah lain asuransi syariah adalah takaful. Takaful secara bahasa artinya menjamin atau saling menanggung, sedangkan secara istilah adalah saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atau resiko yang lainnya. Dalil nakli Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kemudian hadis dari Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Nu'man ibnu Bashir, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh itu merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh itu akan ikut merasakannya. 3 prinsip asuransi syariah. Yang pertama, saling bertanggung jawab. Yang kedua, saling bekerja sama dan membantu. Yang ketiga, saling melindungi. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari beberapa penjelasan tadi, di mana bahwasanya kita sebagai umat Islam yang mana ekonomi menjadi salah satu puncak keberhasilan dalam dakwah. Jadi setidaknya dari pembelajaran ini mampu memberikan bekal yang nantinya kita akan menjalankan usaha atau berekonomi dengan baik sesuai dengan ketentuan agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama akhiri pembelajaran ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.